Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Endrik Ardianto, NPM 1702010227. Saya mahasiswa semester 6 di Prodi Manajemen STIE Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Produk dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian Produk Gendis di Kecamatan Todanan, Blora. Dengan latar belakang di sini, suatu perusahaan dalam mengeluarkan produk seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Dengan begitu, maka produk dapat bersaing di pasaran sehingga menjadikan produk memiliki banyak alternatif pilihan produk sebelum mengambil keputusan untuk membeli suatu produk yang ditawarkan. Hal inilah yang menjadikan peran promosi penting bagi perusahaan. Dengan promosi, perusahaan dapat mengenalkan produk kepada konsumen. Keunggulan-keunggulan dari produk dapat diketahui oleh konsumen dan dapat menarik konsumen untuk mencoba dan kemudian mengambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Jadi, promosi merupakan salah satu aspek yang penting dalam manajemen pemasaran, karena dengan promosi, konsumen yang semula tidak mengenal suatu produk akhirnya tahu dan mau untuk membeli produk tersebut. Promosi inilah merupakan suatu upaya atau kegiatan perusahaan dalam mempengaruhi konsumen aktual maupun konsumen potensial agar mereka mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan saat ini atau di masa yang akan datang, menurut Tista Ningrum tahun 2002. Berdasarkan pemantauan yang dilakukan terhadap beberapa hal yang mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen dalam membeli gula dengan merek gendis, diantaranya yaitu konsumen melihat apakah produk tersebut berkualitas karena banyaknya gula yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku, dan kenyataannya adalah gula yang tersebut sangat terjaga kualitasnya, sangat manis dan putih karena gula tersebut dibuat dari tubuh-tubuh pilihan. Gula ini dijual di supermarket dan toko sembako yang telah memiliki izin untuk menjual gula dengan merek tersebut. Setelah beberapa waktu diteliti di lapangan, ternyata langsung dengan menanyakan pendapat konsumen dan juga penjual dari pabriknya langsung, diketahui bahwa gula ini sangat diminati di pasaran. Untuk rumusan masalahnya sendiri, berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah yang saya temukan antara lain adalah: adakah pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian produk gendis di Kecamatan Todanan, Blora? Yang kedua adalah adakah pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk gendis di Kecamatan Todanan, Blora? Yang ketiga adalah adakah pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian produk gendis di Kecamatan Todanan, Blora? Untuk tujuannya, saya melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kualitas terhadap keputusan pembelian produk gendis di Kecamatan Todanan, Blora. Yang kedua adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian produk gendis di Kecamatan Todanan, Blora. Untuk selanjutnya adalah manfaat penelitian. Di sini manfaatnya untuk saya sendiri sebagai penulis adalah untuk dapat mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang saya dapatkan selama menjadi mahasiswa di STI Semarang tentunya. Untuk perusahaannya sendiri, tentunya di sini juga ada manfaatnya, yaitu nanti hasil dari penelitian saya dapat menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan, tentunya untuk menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi dalam menerapkan strategi pemasaran yang efektif untuk produk tersebut. Untuk pihak lain tentunya juga di sini ada manfaatnya, yaitu untuk memberikan ilmu pengetahuan penulis terutama di bidang pemasaran tentang faktor produk dan promosi terhadap keputusan pembelian. Untuk sistematika penelitiannya, di sini bab 1 adalah pendahuluan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal. Untuk yang kedua di sini adalah landasan teori. Di sini untuk landasan teori saya menggunakan teori-teori yang mendukung
pemecahan masalah penelitian sehingga dapat disimpulkan suatu hipotesis dan variabel-variabel penelitian. Bab 3, metode penelitian, menjelaskan dan menguraikan tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik dan metode pengumpulan data serta analisis data. Untuk landasan teorinya di sini kita yang pertama tentunya adalah produk, karena di judulnya tadi meliputi produk, kualitas dan promosi. Untuk produk di sini kita ada pengertian, atribut-atribut produk, tingkatan dan klasifikasi produk. Untuk yang pertama, pengertian produk. Di sini pengertian produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, dan juga ide menurut Kotler dan Keller di tahun 2009. Secara konseptual, produk adalah pemahaman subjektif dari produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan kegiatan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Untuk atribut produknya di sini antara lain unsur-unsurnya ada merek, kualitas produk, gaya dan desain produk, dan juga fitur produk. Untuk tingkatan produk sendiri ada produk inti, produk aktual, dan juga produk tambahan. Klasifikasinya mulai dari ketahanannya di sini yang pertama ada barang tidak tahan lama, yang kedua ada barang tahan lama. Untuk klasifikasi produk dari aspek kriteria di sini ada barang konsumen dan juga barang industri. Untuk yang kedua adalah kualitas. Di sini kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf derajat sesuatu. Kualitas produk adalah kemampuan suatu produk untuk melaksanakan fungsinya meliputi daya tahan keandalan, ketetapan, kemudahan operasi, perbaikan, serta atribut bernilai lainnya. Untuk promosi merupakan salah satu variabel di dalam marketing mix yang sangat penting dilaksanakan oleh perusahaan dalam pemasaran produk atau jasanya. Di sini juga ada promosi menurut swasta tahun 1991, tahun 1991. Di sini langsung saja untuk variabel promosi. Di sini menurut Kotler dan Armstrong, variabel promosi meliputi periklanan. Yang kedua adalah penjualan personal. Yang ketiga adalah hubungan masyarakat. Yang keempat adalah promosi penjualan, dan yang kelima adalah pemasaran langsung. Untuk hipotesisnya adalah di sini hipotesis saya menggambarkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, yaitu pengaruh kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian gula gendis. Suatu keputusan pembelian dapat terjadi karena adanya suatu produk unggul dan adanya promosi yang baik. Keunggulan produk yang dapat diwujudkan dalam merek yang sudah dikenal, pengemasan yang baik, kualitas dan rasa dari produk yang tentunya bagus. Selain keunggulan, produk juga didukung dengan promosi yang baik, yaitu melalui penjualan perseorangan atau personal selling, promosi penjualan atau sales promotion, dan juga hubungan masyarakat atau public relation. Di sini untuk metode penelitiannya, lokasi dan waktu penelitian di sini dilakukan di PT Gendis Multimanis Blora. Penelitian dimulai sejak bulan Maret 2020 hingga bulan Juni 2020. Jenis dan sumber data. Untuk metode penulis dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sebagai berikut: data primer dan juga data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya, di sini sudah saya lampirkan, mungkin populasi dan sampelnya juga sudah ada. Analisisnya di sini menggunakan rumus Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2, di mana Y merupakan penjualan, A merupakan konstanta, B1 dan B2 merupakan koefisien regresi, X1 produk dan X2 promosi.
Jadi mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Atas waktunya terima kasih.